Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di jurnal refleksi dwi mingguanku tentang nilai dan peran guru penggerak. Saya Rini Andriani dari SMP Negeri 2 Kedungadem, CGP Angkatan 10 Kabupaten Bojonegoro. Dalam refleksi dwi mingguan kali ini saya menggunakan model 6 topi berpikir. Yang pertama, topi warna putih, itu berisi informasi. Topi merah berisi tentang perasaan, topi kuning berisi tentang hal-hal positif, topi hitam berisi tentang kendala atau hambatan, topi hijau berisi tentang ide-ide, topi biru berisi tentang kesimpulan-kesimpulan yang terjadi. Pada bagian informasi ini, saya menuliskan kegiatan pendidikan guru penggerak adalah program pemerintah yang diselenggarakan oleh Kemendikbudristek. Program ini diluncurkan oleh Bapak Nadiem Makarim sebagai Menteri Pendidikan di Indonesia. Tujuan pendidikan guru penggerak tak lain dan tak bukan adalah untuk mewujudkan pendidikan yang berpusat kepada murid dengan menerapkan proyek penguatan profil pelajar Pancasila yang digunakan dalam pembentukan karakter murid. Sistem yang dipakai dalam pendidikan ini adalah daring dan luring, di mana pembelajaran yang dilakukan secara mandiri oleh calon guru penggerak melalui LMS. Dalam pendidikan ini, saya, guru penggerak, didampingi oleh fasilitator dan pengajar praktik, yang saat ini bertugas menjadi fasilitator adalah Bapak Yasid Bastomi, dan pengajar praktik adalah Ibu Ari Fitriawati. Beliau berdua adalah pendamping saya. Saya mengikuti pendidikan calon guru penggerak Angkatan 10 kelas 47 Kabupaten Bojonegoro. Pendidikan guru penggerak ini dilaksanakan dalam waktu 7 bulan dan saya mulai pada bulan Maret tahun 2024. Semua materi pelaksanaan sudah terjadwal dengan rapi dan berakhir pada bulan Oktober tahun 2024. Saat ini yang saya pelajari baru sampai dengan modul 1.2 tentang nilai dan guru penggerak. Adapun jadwal paket modul 1.2 adalah sebagai berikut. Dalam modul 1.2 ini dimulai pada tanggal 1 April tahun 2024. Saya belajar mulai dari diri, yaitu belajar mandiri tentang trapesium usia dan refleksinya. Ini adalah trapesium usia yang saya buat. Saya bercerita tentang peristiwa, hal positif, dan dampak yang terjadi. Pada tanggal 2 dan 3 April tahun 2024, saya belajar mandiri tentang eksplorasi konsep selama 6 jam. Yang pertama yang saya pelajari adalah bagaimana manusia tergerak, yaitu kerja otak, triun, berpikir cepat dan lambat, kemudian kebutuhan genetik termasuk 5 dasar kebutuhan manusia, dan tahap tumbuh kembang anak. Kemudian bagaimana manusia bergerak, kita mempelajari memahami teori pilihan, motivasi intrinsik menuju profil pelajar Pancasila, dan nilai guru penggerak dan juga model refleksi. Berikutnya yang saya pelajari bagaimana menggerakkan manusia, yaitu dengan mempelajari berpikir strategis dan menguatkan lingkaran pengaruh diagram identitas gunung es, peran guru penggerak, dan kategori kompetensi pemimpin di lingkungan sekolah, dan diskusi. Ini adalah gambar tentang 5 kebutuhan dasar manusia. Dan ini adalah gambar diagram identitas gunung es yang diibaratkan sebagai pembentukan karakter. Pada tanggal 4 dan 17 April, saya belajar tentang ruang kolaborasi, bertemu secara virtual dengan fasilitator dan pengajar praktik, dan juga teman CGP dalam kelompok
Pada rukol yang pertama ini saya mendapatkan penjelasan materi dari Bapak Fasilitator, kemudian berdiskusi dengan kelompok yang baru terbagi. Tugas yang diberikan adalah membuat karya baik berupa PowerPoint, video maupun poster, yaitu tentang rancangan satu kegiatan sebagai upaya mengkolaborasikan kekuatan nilai yang dimiliki tiap rekan dalam kelompok. Kemudian setiap kelompok mempresentasikan karya tersebut pada rukol yang kedua. Setelah itu kami mengunggah tugas di LMS. Berikutnya materi yang saya pelajari adalah tentang demonstrasi kontekstual pada tanggal 18 dan 19 April tahun 2024. Tugas yang diberikan adalah gambaran diri sebagai guru penggerak di masa depan dalam bentuk tulisan atau pikiran, boleh peta konsep atau poster. Di sini saya belajar tentang 5 nilai guru penggerak, yaitu berpusat kepada murid, reflektif, mandiri, kolaboratif, dan inovatif. Saya juga belajar tentang peranan guru penggerak, diantaranya menjadi pemimpin pembelajaran, menjadi coach guru lain, mendorong kolaborasi, mewujudkan kepemimpinan murid, menggerakkan komunitas praktisi. Kemudian saya upload di LMS dan tugasnya saya membuat video. Berikutnya adalah saya belajar di elaborasi pemahaman pada tanggal 22 April tahun 2024 bersama instruktur Ibu Murwati secara virtual, dan sebelumnya saya menuliskan pertanyaan di LMS, dan setelah itu ketika bertemu secara virtual kami boleh menanyakan secara langsung. Contoh pertanyaannya, apakah guru penggerak harus memiliki kelima nilai atau boleh pilih salah satu? Dan dijawab, guru penggerak harus memiliki kelima nilai tersebut. Berikut adalah dokumentasi pada saat elaborasi pemahaman. Berikutnya materi yang saya pelajari adalah tentang koneksi antar materi modul 1.1 dan 1.2. Di sini saya diberi tugas untuk membuat kaitan antara materi modul 1.2 tentang nilai dan peran guru penggerak serta modul 1.1 tentang filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara dengan menggunakan model refleksi 4P, yaitu peristiwa, perasaan, pembelajaran, dan penerapan ke depan. Dan tugas berikutnya saya harus menyelesaikan tugas aksi nyata, yaitu membuat aksi nyata tentang menjalankan pengembangan diri yang sederhana, konkret, dan rutin, serta dapat dilakukan sendiri dari sekarang, berangkat dari penerapan ke depan pada refleksi 4P yang telah dibuat di tahap koneksi antar materi. Dalam aksi nyata ini saya memilih nilai berpusat kepada murid dan pembelajaran berdiferensiasi yang saya buat dalam bentuk video. Saya share di YouTube, kemudian saya upload melalui link. Untuk perasaan yang saya rasakan setelah mempelajari modul 1.2 tentang nilai dan peran guru penggerak adalah saya merasa bahagia karena mendapatkan ilmu yang bermanfaat bagi saya, karena ada banyak hal yang belum pernah saya ketahui dan sekarang saya mulai memahami. Saya pun merasa bahagia dapat belajar bersama kelompok,
berkolaborasi, dan dalam pertemuan di Meet. Selain itu, perasaan saya jadi terbuka sesuai dengan tujuan pendidikan ini. Guru adalah fasilitator pembelajaran, guru adalah pemimpin pembelajaran yang dalam pembelajarannya harus mementingkan kebutuhan murid sesuai dengan kodratnya. Hal positif yang saya dapatkan adalah saya dapat belajar dan memahami materi modul 1.2 terkait nilai dan peran guru penggerak. Materi yang saya pelajari diantaranya 5 nilai guru penggerak, 1 berpihak kepada murid, 2 mandiri. Yang disebut mandiri yaitu guru penggerak belajar sepanjang hayat dan mengembangkan dirinya tanpa menunggu adanya pelatihan yang ditugaskan oleh sekolah, dinas, atau pihak lain. Guru penggerak harus melaksanakan perbaikan diri sehingga mampu membawa perubahan yang berpihak kepada murid. Hal positif yang ketiga adalah reflektif, yaitu melakukan refleksi sebagai pembiasaan. Kemudian kolaboratif, guru penggerak harus bisa bekerja sama positif dengan pihak pemangku kebijakan baik di dalam maupun di luar sekolah seperti wali murid, komite, dan lainnya. Nilai yang kelima adalah nilai inovatif. Di sini guru penggerak harus memiliki fleksibilitas untuk menciptakan ide-ide baru, solutif, membuat alternatif yang dapat mendukung dan meningkatkan kualitas pembelajaran murid. Selain itu, saya juga mempelajari tentang peran guru penggerak sebagai berikut. 1. Menjadi pemimpin pembelajaran. 2. Menjadi coach bagi rekan guru. Yang ketiga, mendorong kolaborasi. 4. Mewujudkan kepemimpinan murid. 5. Menggerakkan komunitas praktisi. Untuk kendala yang saya hadapi yaitu dalam proses tentunya tidak secara mulus, tetapi saya memiliki kendala yaitu di sini tentang sinyal yang tidak stabil. Kemudian materi yang dipelajari banyak dan harus bisa memahami. Kemudian tugas yang beruntun dan harus diselesaikan. Kemudian menyesuaikan waktu dengan tugas lain yang bersamaan. Yang kelima, mata kelelahan ketika berlama-lama membaca dan berhadapan di depan laptop. Lalu solusi atau ide yang muncul, 1. Mengubah jaringan menggunakan data seluler, kemudian membuat ringkasan membaca materi agar tidak lupa dan bisa memahami dengan baik. Yang ketiga, memanfaatkan waktu untuk selalu membuka tugas dan menyelesaikan sedikit-sedikit dan akhirnya selesai. Kemudian berusaha membuat jadwal tentang tugas lainnya. Kemudian untuk mengurangi kelelahan membaca di laptop, saya print out agar tidak lelah menghadapi laptop. Dari serangkaian kegiatan yang telah saya lakukan, mulai modul 1.1 dan 1.2, kesimpulannya sesuai dengan tujuan pendidikan calon guru penggerak pada modul 1.2 adalah calon guru penggerak harus mampu menumbuh kembangkan profil pelajar Pancasila, nilai-nilai dan peran guru penggerak dalam dirinya sehingga menumbuh kembangkan profil pelajar Pancasila dalam diri murid. Perkembangan teknologi saat ini yang semakin tanpa batas, teknologi mulai mampu menggerus semua kalangan, tak terkecuali anak atau orang dewasa, dan karakter budaya semakin pudar. Sebagai seorang pendidik, wajib memulihkan keadaan ini agar murid memiliki kendalinya, supaya tidak salah arah. Murid adalah subjek, sehingga dalam pembelajarannya harus diutamakan adalah kepentingan murid, sehingga apapun kondisinya sebagai seorang guru penggerak harus bisa menyelesaikannya selaras dengan nilai dan peran guru penggerak serta menerapkan profil pelajar Pancasila.
Guru penggerak harus mampu mengimbangkan ekosistem pendidikan di lingkungannya, baik di dalam maupun di luar. Dengan penerapan profil pelajar Pancasila, diharapkan guru dapat mewujudkan perubahan karakter positif dalam diri murid dengan suri tauladan atau pembiasaan yang konsisten. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru penggerak, tergerak, bergerak, menggerakkan.